nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ngurus sesuatu di kantor pemerintahan itu kadang terasa ribet dan nggak adil? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu topik yang super penting di baliknya, etika administrasi publik. Dan ini bukan cuma soal aturan loh, tapi soal kompas moral yang seharusnya ngejaga birokrasi kita biar tetap lurus. Ada kutipan keren dari Theodore Roosevelt yang bilang kalau mendidik pikiran tanpa mendidik moral itu sama aja kayak menciptakan ancaman buat masyarakat. Ini ngena banget loh, karena di dunia birokrasi, pinter aja nggak cukup. Kecerdasan tanpa integritas itu bisa jadi senjata yang sangat berbahaya. Nah, ini dia paradoksnya. Banyak banget pejabat yang ketangkap korupsi itu orang-orang pinter loh. Mereka paham banget hukum, mereka hafal SOP. Jadi, masalahnya itu bukan di pengetahuan, tapi di sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang kita sebut etika. Oke, sekarang coba kita bedah deh konsep intinya. Apa sih sebenarnya etika publik itu? Banyak yang mikir ini sama aja kayak jadi orang baik. Tapi ternyata, etika dalam jabatan publik itu jauh lebih dari sekedar moralitas pribadi kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Moral itu keyakinan pribadi kita tentang apa yang benar dan salah. Biasanya datang dari agama, keluarga, sifatnya absolut, misalnya mencuri itu dosa. Nah, kalau etika publik, itu adalah standar perilaku profesional yang udah disepakati bareng-bareng buat diterapin di ruang publik. Nah, ini nih poin yang paling penting. Seseorang bisa aja jadi orang yang super baik secara pribadi, rajin ibadah, sopan santun, tapi tetap aja jadi pelayan publik yang nggak etis. Gimana contohnya? Gampang, kalau dia ngeduluin layanan buat saudaranya sendiri. Itu udah melanggar etika publik, meskipun niat awalnya mungkin cuma mau bantu keluarga. Biar lebih gampang ngertinya, etika itu bisa kita pecah jadi 3 dimensi. Pertama, tujuannya apa? Ya buat keadilan sosial, bukan buat kaya sendiri. Kedua, modalitas atau caranya gimana? Harus bisa dipertanggungjawabkan, harus transparan. Dan yang ketiga, tindakan sehari-harinya, ya harus jujur, sopan, dan gak pilih-pilih kasih. Sebenarnya, pemerintah kita tuh udah nyiapin loh kompas moral ini. Yuk kita lihat kerangka etika resmi yang jadi pegangan buat semua aparatur sipil negara, atau ASN. Namanya berakhlak. Ini singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ketujuh nilai ini tuh harusnya jadi panduan nyata dalam setiap tindakan seorang ASN, bukan cuma slogan yang diucapin pas apel pagi aja. Oke, kita udah ngerti konsep dasarnya. Sekarang kita kenal yuk 3 pelanggaran etika yang paling sering terjadi dan paling rusak kepercayaan masyarakat. Anggap aja ini 3 racun utama dalam birokrasi. Racun yang pertama namanya maladministrasi. Ini istilah payung buat semua hal yang bikin kita frustrasi pas berurusan sama birokrasi. Intinya, ini terjadi pas pelayanan publik nggak jalan sebagaimana mestinya. Bisa karena sengaja, bisa juga karena lalai. Contohnya, wah ini sih kayaknya kita semua pernah dengar atau bahkan ngalamin ya. Ngurus KTP sengaja ditunda-tunda, ada permintaan imbalan alias pungli, ngeduluin kerabat yang baru datang, atau bahkan dapat petugas yang juteknya minta ampun. Itu semua adalah bentuk maladministrasi. Lanjut ke racun kedua, konflik kepentingan. Ini kejadian pas tugas publik seorang pejabat, malah berbenturan sama keuntungan pribadinya. Ini zona abu-abu yang bahaya banget di mana netralitas seorang pejabat benar-benar diuji. Biar kebayang, coba deh kita lihat kasus ini. Bayangin ada kepala dinas yang ngasih proyek pengadaan seragam ke perusahaan punya adiknya sendiri. Mungkin aja hasil kerjanya bagus, tapi prosesnya itu udah cacat secara etika. Karena keputusannya jelas nggak objektif lagi. Ini contoh klasik konflik kepentingan. Dan racun ketiga, yang lagi relevan banget, apalagi dekat-dekat pemilu, yaitu pelanggaran netralitas. Penting buat diingat, ASN itu pelayan publik, bukan tim sukses politisi. Mereka wajib hukumnya buat netral. Kalimat ini benar-benar ngena banget dan merangkum semuanya. Gaji mereka itu datangnya dari kita semua, para pembayar pajak. Makanya loyalitas tertinggi mereka ya harusnya ke publik dan negara, bukan ke kandidat atau partai politik manapun. Titik. Oke, tadi kan kita udah bahas teorinya nih. Sekarang giliran Anda. Saya mau ajak Anda ikut eksperimen pikiran singkat buat nguji gimana Anda menerapin prinsip-prinsip etika ini. Coba bayangin, Anda ada di posisi ini ya. Anda itu petugas loket. Mungkin hari udah sore, udah capek ngelayanin orang seharian. Tiba-tiba
Datang seorang pengusaha kaya. Dia nggak mau antri, terus nyodorin amplop tebel, jelas banget ini upaya suap biar urusannya cepet kelar. Godaan yang nyata banget kan? Tepat di antrian belakangnya ada seorang bapak nelayan. Dia udah nunggu dari pagi buta, sabar banget. Tapi sayangnya ada satu dokumennya yang kurang. Dia ini representasi warga biasa yang taat aturan, tapi kena kendala birokrasi. Jadi, pertanyaannya simpel. Siapa yang Anda layani? Si pengusaha dengan amplopnya atau si bapak nelayan yang taat aturan? Etika publik menuntut kita buat nolak suap dan melayani sesuai antrian tanpa diskriminasi. Pilihannya sih jelas, tapi di dunia nyata, godaannya itu loh. Oke, dari dilema tadi kita bisa narik kesimpulan. Ini nunjukin betapa krusialnya peran etika sebagai fondasi dari semua tindakan dalam pelayanan publik. Ini dia pesan utamanya, dan ini penting banget. Kita bisa aja punya sistem online paling canggih, peraturan paling ketat di dunia, tapi semua itu bakal percuma, semuanya bakal hancur kalau orang-orang yang ngejalaninnya itu nggak punya integritas. Kuncinya itu di manusianya. Metafora ini kuat banget dan pas banget. Ketika semua sistem lain bisa gagal atau bisa diakali, etika dan integritas pribadi seorang aparaturlah yang jadi pertahanan terakhir buat ngelindungin kepentingan kita semua. Saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Di dunia di mana aturan seringkali bisa dinegosiasikan dan sistem bisa diakali, apa sih satu-satunya jaminan kita sebagai warga negara? Jawabannya ada di karakter dan etika orang-orang yang duduk di kursi pelayanan publik itu. Terima kasih sudah menyimak.